gampang nanti. Mungkin beri contohnya 1 atau 2 aja, Pak. Selama anuan itu ya. Diketik aja Pak di mana? Di Play Store itu screen recorder, nanti akan banyak sekali. Saya memakainya Do Recorder. Motong apa nih mau kumpul ya? Kalau saya menggunakannya Do Recorder, tulisannya DU Recorder gitu. Selain itu banyak Pak untuk perekaman layar HP, dan itu mirip-mirip dan gampang juga, nggak susah, nggak terlalu susah. Hampir bahkan dibanding dengan yang Fastone yang versi laptop ini itu lebih mudah penggunaannya untuk yang menggunakan HP. Oke, terima kasih Pak Widodo. Salam. Ini tadi saya mencoba. Kemudian saya mencoba ngedit gitu. Di situ akan muncul fasilitas size. Nah, caranya mungkin yang ada dua, ada original terus ada size-nya ukuran berapa gitu. Diatur atau harus pakai Tommy tetap yang original itu bagaimana? Ya, Pak. Kalau mau pakai yang original nggak masalah, Pak. Masih apa untuk perekaman 45 menit maksimal, maksimal karena kita menyarankannya kemarin 1 GB ya, bisa 35, bisa 45. Itu untuk mengunggah tidak terlalu berat. Namun jika ingin biar lebih enteng, bisa size-nya diturunkan, tapi diusahakan jangan dinaikkan karena kita kan cuma untuk perekaman layar seperti ini saja, kita tidak perlu resolusi yang besar. Jadi misal ingin diubah, mengubahnya diperkecil aja resolusinya, itu aja Pak. Kemudian ini Mas Agung di Bumai Tati bertanya, tapi di grup Selaras di layar laptop sudah muncul seperti itu, terus bagaimana? Seperti itu. Saya cek dulu ya. Ya. Iya, itu sudah betul Bu. Tinggal dipilih yang screen recorder itu Bu. Saya bukakan ya. Saya share screen lagi. Saya share screen saya. Yang Bu Mai Tati ya. Itu tinggal diklik yang ini Bu. Nah, screen recorder itu kecil ya. Di sini kelihatan kecil sekali. Tinggal diklik screen recorder, kemudian nanti pilih antara full screen atau full screen without taskbar, kemudian record, ditunggu sebentar, itu nanti akan muncul bingkai merah ya. Nah, yang terekam adalah yang di dalam bingkai merah nanti. Tinggal start. Nah, setelah start nanti di bawah akan muncul seperti ini kecil. Nah, itu waktu, kemudian besar file dan lain-lain. Jika kita ingin selesai, kita klik stop. Ya. Kita klik stop. Untuk kembali ke rekaman, klik resume. Untuk menyimpan, klik save. Untuk membuang, klik discard. Seperti itu. Jadi untuk jika kita ingin menyimpan, klik save saja. Sudah, itu selesai. Saya tanya Bu, nah ini berarti kan aku rasa buka.
Ya, Bu Maitati, kira-kira seperti itu jawabannya, Ibu. Sudah betul yang dibuka tadi, tinggal meneruskan ke perekaman. Untuk Pak Ecep Taryana, tutorial Fastonnya saya bikin dalam bentuk PowerPoint, itu ada di materi di Bitly tadi ya, di Bitly ini materi underscore selaras 3 ada di situ. Boleh tanya, Pak? Mungkin Bapak Ibu lain ada pertanyaan lagi? Saya, Pak. Iya, silakan. Ya, assalamualaikum. Oke, sudah sampai rumah, Pak. Sudah. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Agung. Maaf tadi sambil jalan jadi mungkin ada yang terlewatkan. Untuk ini Pak, aplikasi Fastun, kemarin saya sudah menginstal itu versinya trial. Apakah yang di share tadi itu versi yang katakanlah yang tidak trial, atau dari yang trial itu bisa tidak ditrialkan yang gratis? Terima kasih, Pak. Oke. Kalau yang versi trial nanti di uninstall dulu aja, Pak. Oke. Terus menggunakan yang kami share itu sudah full version dan bisa digunakan selamanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Saya sudah setahun lebih nih pakai. Tidak ada masalah. Oke, terima kasih. Iya, Bapak. Iya, Bapak dan Ibu yang lain mungkin yang ingin sharing pengalamannya menggunakan Fastun ini dipersilahkan. Mungkin masih menemui kesulitan atau malah belum bisa untuk downloadnya atau gimana? Monggo, silakan. Ya. Maksudnya dia. Itu mungkin. Mungkin sudah pada bisa ini Mas Agung. Kayaknya ya, karena memang satu mudah. Saya lagi, Pak. Maaf, Pak Agung. Oh iya, monggo. Silakan. Tadi kan untuk record itu kan saya belum mencoba. Apakah ketika merekod itu bisa di pause dulu, kemudian nanti setelah jeda beberapa yang nggak penting kita lewati, ketika penting lagi kita play lagi, bisa, ataukah sekali record itu begitu kita stop itu langsung keluar? Terima kasih, itu saja. Ya, Pak. Ya. Jadi ketika kita record kemudian kita stop, itu masih stop sementara, Pak. Jadi bisa kita nanti resume lagi, melanjutkan rekaman lagi, atau di save, atau malah bisa langsung dibuang kalau kita memang tidak membutuhkan. Jadi masih ketika kita ingin sementara, kita stop dulu, klik aja tombol stopnya, tombol kotak hitam, kemudian itu masih yang awal tadi masih tersimpan sementara. Nah, ketika akan melanjutkan lagi ke rekaman berikutnya, itu bisa diklik tombol resume. Berarti langsung gabung ataupun ya? Nanti, iya. Okay. Ataupun nanti jika ini adalah jika ingin mengedit, ternyata sudah terlanjur direkam, ada yang ingin dipotong, itu bisa dipotong melalui fasilitas edit. Jenengan PNS iso dadi narsune. Oke. Makasih, Pak. Iya, Pak, sami-sami. Pak Agung. Iya, Pak. Pak, ini saya tadi coba ngedit ya, terus kemudian mencoba memotong itu, kemudian muncul durasi ini. Ini maksudnya apa ini, Pak? Kok tidak bisa per menit per second gitu? Itu detik, Pak. Itu dalam detik. Iya. Jadi satuannya detik. Iya, kalau itu akan ada tulisan backward, Pak. Kalau dicentang backward itu berarti 5 detik ke belakang, tulisannya 5 itu 5 detik gitu. Yang terpotong segitu. Ya. Untuk maksudnya
kan misalkan kan di tengah gitu, yang di tengah yang mau dipotong gitu. Iya. Mau dipotong dari mulai detik ke 30 misalnya ya. Iya, oke. Diklik di detik 30, Oke. kemudian klik tanda gunting. Oke. Itu nanti ada informasi berapa detik. Nah, ditulis saja berapa detik ke depan gitu. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Mungkin ada lagi atau sudah cukup? Belum Mungkin mencoba. Bapak Ibu mungkin sambil mencoba masing-masing untuk download kemudian install. Kalau seandainya mungkin tadi ada beberapa yang ini ya ketinggalan tidak bisa mengikuti, nanti akan diberikan materinya, Bapak dan Ibu bisa mencoba. Kemudian jika menemui kesulitan nanti bisa disampaikan melalui grup atau nanti kita buka kelas lagi. Dari Bu Endang, Biru Endang ini Mas Agung Faston yang versi berapa? Saya download yang versi 93, benar apa salah? Langsung yang kami share aja Bu, yang di download Bu, yang Bu Dwi Rukmi Endang. Tidak perlu mendownload dari yang lain karena nanti takutnya itu nanti versinya trial. Pak, yang dengan share itu dengan HP bisa Pak? Ya Bu. Ya, halo. Ya silakan. Yang jenengan share itu kok saya buka kok nggak bisa sih. Pakai HP. Kalau pakai HP nggak bisa. Itu untuk laptop Bu. Yang saya share itu untuk laptop Bu, bukan untuk HP. Yang kami share itu. Lah terus kalau kita zoomnya itu pakai HP. Piye Pak? Berarti zoomnya apa? Menggunakan zoomnya juga harus dengan laptop ya Pak ya? Kalau menggunakan HP nanti Ibu Tingnya harus dengan laptop berarti. Kalau ini pakai laptop nggih. Kalau Ibu menggunakan HP nanti Ibu pakainya Android nggih? Oh. Kalau Android nanti carinya cari di Play Store, nanti nyarinya screen recorder gitu. SCREEN recorder gitu. Nanti akan ada pilihan banyak, dipilih salah satu aja nanti itu bisa dipakai dan pemakaiannya lumayan mudah. Yang apanya Pak di screen recordernya yang di mana? Di Play Store-nya, ini Bu. Kan saya sudah install di HP Zoom-nya. Oh, yang Zoom, ye. Kita terus kemarin saya buka pakai laptop itu kan nggak bisa, cuma ada tulisan terinstall gitu. Apakah ini harus dinonaktifkan ya di HP atau gimana Pak? Enggak Bu, bisa dua-duanya kok untuk Zoom. Kalau untuk Zoom ya. Bukanya di sebelah mana Pak? Terus iya bingung ya karena saya buta ini TI. Itu ada tulisan terinstall gitu aja. Nah, itu harus milih yang mana gitu loh Pak untuk laptop. Untuk di laptop nggih. Untuk di laptop itu nanti akan otomatis muncul Bu ketika kita membuka Zoom-nya itu. Kalau untuk yang Zoom ya. Bukanya di sebelah mana ya Pak yang kita tekan bagian mana ya? Coba Bu. Membukanya Zoom itu menggunakan internet Bu. Kalau untuk laptop. Nah ya, sudah saya tethering dari ini juga. Mungkin Bu, ya? Masukkan Bu. Itu layar laptopnya, HP-nya tolong di kameranya ditujukan ke laptop biar Pak Agung bisa membantu. Oh iya. Jadi laptop pun. Yeah. Daripada bingung. Buka laptop dulu. Oh, laptopnya belum dibuka nih. Bingung ya saya Janis. Buka dulu. Nah, saya tadi install yang HP itu yang dari Samsung itu loh. Oh, okay. Perekam layar. Pak tethering dulu. Oke, Bu. Ya, mungkin kalau dicoba. Masih agak lama bisa yang lain dulu. Yang lain dulu atau nanti Bu Kristina nanti bisa
kita konsultasi sambil jalan nanti setelah selesai kegiatan juga bisa. Ini tinggal nanti difoto hasilnya kayak gini, hasilnya kayak gini. Kemarin juga ada beberapa peserta yang sudah coba akhirnya japri karena memang agak kesulitan gitu. Gitu. Monggo, Bapak dan Bapak, Ibu Ibu. yang lain ada yang ingin disampaikan? Saya Pak Agung. Iya, silakan. Ini di Zoom itu kan ada recordnya juga. Iya. Sementara di tidak ada recordnya. Nah, itu penggunaannya salah satu atau dua-duanya jalan bisa atau tidak? Sebetulnya dua-duanya jalan bisa, tapi pakainya salah satu aja Pak. Mau pakai Fastone-nya atau yang record dari Zoom-nya. Tapi untuk record dari Zoom nanti kemungkinan akan mengambil data kuota data dari internet Pak biasanya. Untuk banyaknya berapa saya juga kurang begitu tahu, tapi mungkin lebih mudah menggunakan fasilitas Fastone-nya saja sih, lebih gampang. Untuk diedit juga bisa, kita juga bisa mengeditnya. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Ya. Magelang Pak tanya. Pak, gimana Ibu? Iya, ini Pak, kan besok atau rencana kita merekamnya misalnya menggunakan Zoom. Terus merekamnya pakai Zoom atau Fastone? Kita ya, okay. Kan pembelajarannya menggunakan Zoom. Nah, ya. Terus merekamnya bagaimana? Jadi nanti ketika Zoom-nya sudah hidup, Ibu, itu nanti Fastone-nya juga dihidupkan, Bu. Oh, bareng. Ya, bareng. Nanti Fastone-nya jalan, kemudian Ibu melakukan pembelajaran dengan Zoom atau Webex, monggo silahkan. Setelah selesai, Fastone-nya dimatikan gitu. Tapi nanti tampilannya yang kelihatan apa itu, Pak? Yang kelihatan layar di laptop Ibu nanti. Nah, artinya Zoom apa yang di Fastone? Yang kelihatan. Jadi Fastone-nya akan merekam Zoom-nya, Bu. Fastone-nya akan merekam kegiatan di Zoom. Iya. Oke, sudah, makasih, Pak. Terima kasih. Iya, Bu. Oh ya. Ya, mungkin. Oh, ini Mas Agung, mohon diuraikan fungsi ikon dalam Fastone agar bisa merekam layar. Oh ya. Gitu Mas Agung. Saya share screen Bu lagi. Metatik masih kesulitan untuk membuka atau mendownload PPT-nya. Ya. Ya, saya share screen lagi ya. Ya, mungkin ini juga buat Bu Titi yang tadi ketinggalan materi. Ini Bapak Ibu, ketika jendela Fastone pertama kali terbuka, itu ada beberapa ikon ya. Itu ada macam-macam, open file in editor itu untuk membuka file, kemudian capture active window, dan banyak lagi capture yang lain. Ada di sini dari nomor 2 sampai nomor 8 itu. Nah, untuk merekam layar kita menggunakannya yang screen recorder yang gambarnya roll film. Kalau zaman dulu kita sering motret itu ya, roll film yang terpotong. Itu gambarnya seperti itu diklik, itu screen recorder, itu fungsinya untuk merekam layar dalam bentuk video. Nah, setelah masuk nanti berikutnya nanti akan muncul screen yang seperti ini, screen recorder namanya. Nah, di situ ada keterangan record screen-nya,
window object atau rectangular atau fixed size, kemudian dan lain-lain ya. Itu saya sarankan dipilih yang full screen without taskbar atau yang full screen. Kemudian untuk bagian record audionya dipilih yang mikrofon plus speaker. Setelah itu diklik record Bapak Ibu. Setelah diklik record nanti akan muncul gambar seperti ini. Itu langsung aja diklik start. Itu nanti akan mulai merekam. Ya kira-kira seperti itu untuk mulai merekam di aplikasi Fastone ini. Kemudian saya lanjut lagi, ada jendela kecil sekali ya di luar layar Bapak Ibu, itu kecil sekali, warnanya kuning. Itu informasi tentang perekaman, lamanya berapa, kemudian besarnya file berapa, dan ada tombol kotak hitam. Tombol kotak hitam itu tombol untuk stop. Ini stop sementara. Bisa nanti dilanjutkan dengan cara mengeklik resume, bisa disimpan menggunakan fasilitas save, atau mau dibuang menggunakan discard. Ya kira-kira untuk bayangan di Fastone seperti itu. Oke. Ya, mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa sambil mencoba. Ini ada yang menanyakan, materinya sudah di drive belum ya, Mas Agung? Sudah ada di drive. Nanti sudah ada nih Pak Yuris. Satu folder dengan menginstal Fastone-nya juga sudah ada di situ. Oh, mungkin nanti bisa dicek lagi Bapak dan Ibu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Bapak Ibu. Ya. Oh ya, Bu Endang, ini ada yang mau ditanyakan, silakan Bu Endang. Bu Endang, halo. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya mau kembali menanyakan Zoom, bisa nggak ya Mas Agung? Gimana Ibu? Itu kan ada Dropbox, ya Mas Agung. Dropbox itu aplikasi sendiri atau apa? Kemarin kan saya sudah nyoba nyari. Kalau Dropbox itu kosong. Oh iya, Dropbox itu aplikasi sendiri Bu, itu penyimpanan itu. Mungkin Ibu menyimpannya ke Dropbox mungkin ya. Oh, jadi buka aplikasi sendiri ya? Iya, Dropbox itu aplikasi sendiri. Oh iya, ya kemarin saya udah nyoba Zoom sama anak-anak saya tuh. Sudah bisa gitu. Wah, ini aku mau menerangkan nih. Iya, alhamdulillah sama murid saya, tapi baru 5. Oh iya. Makasih Mas Agung. Sami-sami Bu. Bapak Ibu yang sudah mencoba untuk merekam ataupun menggunakan aplikasi Zoom nanti bisa di-share juga di grup. Sehingga mungkin bisa nanti dari mendapatkan masukan dari para narasumber atau juga sebagai semangat juga untuk teman-teman yang lain. Gitu. Mungkin ada lagi, kalau kiranya untuk yang Fastone ini sudah cukup, bisa dilanjutkan ke diskusi tentang, tadi ada yang menanyakan tentang tugas seperti itu. Untuk Bapak dan Ibu. Atau mungkin Mas Urip mau menambahkan? Dan Mas Urip silakan. Ya. Ini sudah selesai ya, yang Fastone-nya selesaikan dulu aja. Nanti habis ini kita coba bahas sedikit yang saya menambahkan yang Zoom ya. Kalau sudah Fastone-nya sudah selesai, sekalian selesaikan yang Fastone-nya dulu aja. Oke, ya. Gimana Bapak dan Ibu untuk Fastone-nya? Ya, sudah mencoba Bu. Oke, ya. Terus sudah bisa ya Bu ya? Sudah berhasil? Ya. Oh, insya Allah nanti tak cobanya. Oke.
Ini Mbak Feti kalau mungkin sudah cukup Ya, kiranya bisa dilanjutkan ke sepertinya baru. Oke. Mendownload ini ya, Fastonnya, juga mencoba menggunakan aplikasinya. Sembari mungkin nanti di dalam perjalanan nanti masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin langsung ke Mas Urip dulu saja. Gitu. Silakan Mas Urip. Halo, ya. Mulai ya Pak Feti. Langsung ke Mas Urip dulu. Oh ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu, selamat siang. Di sini saya hanya akan menambahkan beberapa, memperjelas materi saja. Jadi begini, untuk Fastun sudah ya. Fastunnya itu yang semua materi itu ya ada di link yang sudah di-share di grup Selaras itu Bapak Ibu. Jadi kalau kayak seperti master Fastun mau kita kirim lewat WA itu juga agak susah. Jadi semua materi yang ada di drive itu kita update terus. Misalnya kemarin belum ada, coba ya hari ini mungkin ada tambahan dari Pak Agung atau nanti kita tambah lagi. Jadi mohon juga Bapak Ibu bisa mencoba lagi diupdate membukanya kembali kalau masih ada kemarin belum di-share ya itu akan di-share. Nah, kembali ke materi saya sekarang itu kan kita akan ke materi Zoom sama Webex sebetulnya ya. Nah, tapi sebelumnya itu saya mohon maaf ini tadi kan sempat down juga. Untuk tadi sempat hilang ya. Saya nggak tahu kemarin Zoom itu kita coba tanpa melakukan pakai schedule itu sebetulnya bisa lama. Kemarin kita juga pas di pertemuan kemarin Zoom bisa sampai berapa jam itu, dari jam 12:30 sampai jam 3:30 atau itu. Nah itu kita tidak buat schedule-nya, tetapi tadi itu Mbak Feti nyoba 40 menit mati. Nah kemudian tadi lost kontak semua, terus saya coba lagi buka. Nah, saya belum tahu kalau habis ini mati lagi, saya akan share link-nya. Nanti saya cari tahu masalahnya di mana. Nah, saya langsung saja ke materi untuk Zoom ya. Pertama, saya mau bagi screen dulu ya. Nah, ini saya akan membagikan screen kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Antara Pak Bu? Sudah kelihatan? Sudah terlihat. Aku udah iki DWP 4TK. Nah, saya akan di sini untuk menjelaskan bagaimana masuk Zoom di handphone. Ini handphone saya kelihatan ya? Iya. Ya, kelihatan ya? Ini handphone saya, Bapak Ibu. Yang ada di layar adalah handphone saya. Pertama kali, nanti misalnya siswa bertanya, silakan ketik bagaimana sih cara mencari aplikasinya Zoom itu di mana. Kita ketik saja di handphonenya Bapak dan Ibu kan Android. Ketik aja di Play Store kan begitu, Play Store ya. Jangan coba ya. Play Store. Nah, kita klik yang Play Store ini. Nah, kemudian setelah di Play Store, ketik saja Zoom. Nah, Zoom-nya kita cari di situ. Nah, kan sudah terbuka ya di Bapak Ibu. Nah, itu kan tulisannya di sini terbuka ya. Ini kebuka. Nah, ini karena saya sudah menginstal Zoom-nya. Nah, kalau belum menginstal itu ada tulisannya install. Nah, itu kalau kita praktek Zoom pakai handphone. Nah, kemudian kita buka saja di situ. Nah, misalnya saya belum install, ini sudah terinstall ya. Kemudian saya buka di situ. Nah, kemudian kan pertama kali Zoom kan nanti akan muncul seperti ini, start a meeting ya. Start a meeting. Ini yang pakai handphone Bapak Ibu, jadi diingat ini tidak pakai komputer tapi menginstalasi Zoom pakai handphone. Nah, kemudian setelah kita buka aplikasinya, kan sudah terinstall tadi, ini sudah, kemudian ini sudah tampil ya.
Nah, kemudian saya mau masuk kan begitu. Anggap saja Bapak dan Ibu sekalian itu kan belum pernah masuk pakai Zoom. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah di sign in. Di bawah, kanan bawah. Itu yang di sini. Ya, di sini ya. Ini kita klik. Nah, kita klik sini. Nah, sign in ini kan suruh memasukkan email sama password. Nah, yang paling mudah Bapak Ibu, kalau memakai handphone paling mudah kita masuknya pakai akun Google saja. Kenapa pakai akun Google? Karena otomatis handphone Bapak Ibu itu kan kalau yang Android itu kan sudah terkoneksi dengan akun Google. Nah, itu paling mudah. Jadi cara daftarnya paling simpel itu lewat Google. Kita pencet aja Google-nya di situ, klik di situ. Nah, kita masuk ke akun Google-nya untuk masuk ke aplikasi Zoom-nya. Nah, kan akunnya kan silakan dipilih. Itu ada pilih akun untuk melanjutkan ke Zoom. Nah, karena saya ada beberapa akun, saya akan mencoba salah satu, misalnya salah satu ya di sini. Saya akan mencoba untuk masuk ke Zoom-nya. Nah, ini sudah ya. Kemudian launch Zoom. Di sini ada launch Zoom. Kita klik di situ. Kita klik. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu. Nah, ini kita sudah masuk di sini. Ada satu langkah sebetulnya yang terlewat di situ. Kenapa langsung masuk di sini? Karena akun saya sudah pernah masuk. Kalau belum pernah masuk, nanti ada hanya satu screen itu ada tulisan create akun. Langsung masuk. Cuma itu saja bedanya. Nah, kemudian ada new meeting, join, schedule, sama share screen. Ini yang di handphone. Jadi ini yang bukan di laptop. Kita cek akun kita di sini. Kita cek. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek akunnya apakah sudah betul atau belum di situ. Nah, ini akan muncul. Display namanya, terus nama, passwordnya apa, di situ akan muncul. Nah, kita kembali di situ. Nah, itu adalah aplikasi yang pakai handphone. Nah, kemudian saya juga kasus ini tadi Mbak Fetty ada kasus sebetulnya 40 menit. Kenapa kita berhenti saya belum tahu. Nah, apakah yang saya bagikan link ini 40 menit berhenti lagi saya nggak tahu. Karena begini, di Zoom itu kan memang kita pakai versinya yang free. Yang free itu kan durasi waktu itu cuma 40 menit. Jadi setelah kita seperti ini 40 menit, itu kalau memakai yang schedule. Yang schedule, ini kan ada yang ini, yang schedule. Nah, yang kita lakukan pertemuan kemarin itu kan langsung new meeting Bapak Ibu. Jadi kalau akan waktunya biar lebih lama, kita langsung di new meeting ini saja klik. Lah langsung membagikan linknya itu saat itu juga. Itu yang kita lakukan kemarin. Tetapi hari ini tadi Bu Fetty itu saya nggak tahu kok langsung mati. Nah, entah saya bagi linknya ini mati apa enggak. Tetapi kemarin-kemarin nggak masalah sebetulnya. Biasanya yang schedule langsung mati hanya 45 menit itu yang untuk ini. Untuk yang buat schedule. Jadi kalau saya menyarankan Bapak Ibu kalau akan menggunakan Zoom itu langsung di new meeting ini saja kita klik. Nah, kita klik di situ, langsung kita start meeting ya. Kita start meeting. Nah, ini sudah masuk ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kemudian yang beberapa masalah kadang untuk ini Bapak Ibu seperti error nggak masuk suaranya ya, nggak masuk suaranya. Nah, itu coba geser ke kanan. Nah, biasanya yang geser ke kanan saja layarnya. Misalnya ini kita geser ke kanan. Nah, kemudian tap to speak ini untuk berbicara. Ini kan your microphone is mute. Nah, maksudnya ini kan memang kita dimatikan suaranya. Kemudian kita klik saja di sini, kita sentuh layarnya untuk unmute. Jadinya udah bisa ini seperti itu. Nah, kemudian kita balik lagi untuk ke sini. Nah, kemudian selanjutnya kita partisipan di sini. Nah, ini kan kita masih Bapak Ibu kan saya mencobanya baru saya. Nah, kalau saya membagikan ke
Yang lain itu kan bisa lewat invite. Nah, ini kan lewat invite. Ini. Invite itu di bawah sini. Nah, ini. Nah, ini kita menayangkan ini. Bisa lewat SMS, Gmail, dan sebagainya, atau copy URL. Nah, kita copy URL-nya di sini, kita copy, kemudian bisa kita paste di Notepad misalnya. Di Notepad, bisa kita paste di Notepad. Kemudian kita bagian atau langsung dipaste di akun di grup WA, itu langsung nanti muncul. Nah, itu adalah kalau untuk nyetop nah seperti ini. Nah, kan Bapak Ibu sudah praktek dari kemarin ya. Kemudian share sama seperti ini. Nah, ini beberapa share. Ini kalau yang di handphone. Nah, ini adalah nomor kalau join itu kan nanti akan muncul sini. Ini nomor yang di bagian, ini passwordnya di sini. Nah, itu Bapak Ibu, kalau kita pakai handphone ya. Saya coba kembali. Nah. Kemudian, kalau schedule, kita akan mengadakan rapat misalnya besok jam 1 misalnya, kita aja klik di sini schedule. Kita buat schedule-nya di sini. Nah, kita namakan di situ, kita bisa ditulis langsung di sini. Pertemuan 1, misalnya waktunya kapan? Kita klik di situ, kita tanggal 14 misalnya. 14, kita set di situ. Nah, waktunya ini jam berapa waktunya? Misalnya jam 3 sore, oke, kita set. Kemudian sampai jam berapa? Nah, kenapa di sini tertulis hanya sampai setengah jam? Karena apa? Kita kalau pakai schedule itu hanya 40 menit. Jadi kalau kita set misalnya kita lebih dari itu, misalnya kita set lebih dari itu, nanti akan muncul ini, ada keterangan seperti ini. Hanya 40 menit yang diberikan. Gimana Bu? Layarnya masih kelihatan ya layarnya ini? Masih. Oke ya. Oke. Nah, itu kalau kita pakai schedule, pakai kalau yang Zoom ya. Nah, kalau sudah nanti tinggal di sini ya ada meeting passwordnya. Ini kan passwordnya, bisa kita ganti. Misalnya kalau terlalu rumit, bisa kita ganti di situ. Kita ganti, misalnya paling mudah password 123 sampai 5. 123 45. Nah, ini password paling mudah. Nah, kalau sudah ini yang lewat handphone sekali lagi, tidak lewat komputer. Kalau sudah kita down di sini. Nah, kita down. Itu schedule-nya sudah jadi. Nah, setelah jadi, itu silakan undangannya bisa kita kirim by email atau apa, terserah saja. Nanti bisa kita sampaikan. Itu kalau yang schedule. Nah, cuma saya menyarankan memang kalau yang schedule itu hanya 40 menit. Jadi kalau Bapak dan Ibu kalau mau pakai Zoom, itu saya sarankan langsung ke meeting saja. Langsung ke meeting. Itu tidak masalah. Nah, itu yang dari handphone ya, Bapak Ibu. Kalau Webex juga sama sebetulnya. Ini saya pakai yang dulu ya. Handphone dulu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Saya stop screen-nya dulu. Silakan Bapak Ibu. Ada permintaan tutorial Zoom yang di HP dari Pak Maris. Iya, betul Pak. Kalau bisa yang di HP sudah di ini Pak. Ya, saya sudah membuat semalam video tutorialnya itu untuk yang sudah saya buatkan video tutorial untuk Zoom sama bagaimana nanti mengupload videonya ke YouTube. Sudah saya buatkan, baru 2. Yang HP belum selesai, nanti saya selesaikan malam ini coba. Ini sudah saya share di YouTube, nanti tinggal linknya saya bagikan nanti. Untuk yang pakai Zoom pakai laptop. Tetapi secara umum hampir sama tadi ya, apa yang saya sampaikan di handphone hampir sama.
isinya. Langkah-langkahnya sama, memang ada beda sedikit karena versi laptop sama di handphone. Nah, cuma kalau yang di laptop memang harus menginstal aplikasi juga, yang desktop app itu harus diinstal dulu, nah baru bisa masuk. Nah, saya yakin Bapak Ibu juga udah masuk di sini kan, udah nyoba, udah sampai ke sini. Nah, hanya saja nanti mungkin apa yang perlu disampaikan Bapak Ibu ke siswanya, nah itu kan mungkin perlu juga ada tutorialnya. Nanti pakai yang saya share juga bisa. Ada kan kemarin sudah saya share versi PPT-nya, ditambah nanti saya share versi videonya. Ya cuma biar sedikit membantu. Tapi ya saya nggak maksimal buatnya karena waktunya ya agak susah juga. Kalau siang itu agak ramai cari tempat yang sepi, nanti juga susah. Kalau malam itu ya kemarin hujan wah ya kadang sinyal lah itu memang tapi sudah saya buat yang dua versi untuk install di laptop sama bagaimana hasil screen recordernya pakai Fastun tadi di-upload lewat YouTube. Itu sudah saya buat, nanti tinggal saya bagikan. Itu Bapak Ibu dari saya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu, monggo kalau ada pertanyaan. Saya dari Bu Deni ini, ya, monggo Bu Deni dilanjut. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Ya. Ini saya sudah nyoba tadi mengikuti petunjuk dari Pak Urep, ya. Tapi ya kesingsal Bu, karena ternyata yang keluar layarnya tidak seperti yang ditunjukkan sama Pak Urep gitu. Sementara sampai ini aja terus sampai kemana gitu. Terima kasih. Betul, Bu. Makasih Bu Deni. Ya memang sebetulnya untuk tutorial itu karena kita sifatnya teknis ya, memang saya sendiri misalnya jadi ibu di sana, misalnya ada yang pemateri menyampaikan langsung itu juga ketangkapnya nggak mungkin 100%, mungkin hanya 30% ya. Itu wajar Bu, apalagi kita penyampaiannya lewat online seperti ini. Satu kendala sinyal, ada suara nggak masuk, videonya mati dan sebagainya. Nah, cuma begini, nanti tetap kita siapkan di pertemuan ini secara tidak langsung sekilas saja kita sampaikan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat sebentar. Nah, nanti untuk memperjelas lagi bisa nonton PPT sama videonya sama mencoba. Nah, untuk pertemuan seperti ini bisa menyampaikan kendalanya apa nanti sama di WA group. Seperti Fastun tadi nanti mungkin bisa ditambahkan video tutorialnya bisa juga. Itu kalau bisa nyon sewu link materi ini yang tadi lewat. Ya, sudah saya buatkan, nanti saya share habis ini kita share lagi Bu. Tapi itu versi YouTube-nya, nanti kalau versi videonya saya bagikan di link, tapi nanti mungkin saya download dulu yang ada di YouTube. Tapi sudah ada dua, yaitu untuk di aplikasi di laptop sama satu aplikasi untuk link upload video di YouTube itu. Nanti tinggal Bapak Ibu tinggal klik videonya udah ada. Atau di internet banyak sekali sebetulnya tutorial seperti ini. Ya sampai itu mungkin ada pertanyaan lagi. Ini Mas Urip dari Ibu Sasa. Kalau nggak bisa masuk pakai akun Google gimana? Oke. Mungkin ada kendala di mananya. Ibu pakai sekarang masuknya pakai apa Bu Sasa? Boleh? Bu Sasa silahkan. Bu Sasa. Halo ya. Bu Sasa. Ya. Bisa dengar Bu Sasa? Oh ya. Bu Sasa. Halo? Ya, silahkan Ibu Sasa. Silakan Bu. Ya. Ya Bu. Ya, gimana Bu? Ya kan gini ya Pak ya. Banyak kendala itu dari siswanya. Tidak bisa akun Google-nya itu masuk. Nah itu selain pakai akun Google, pakai apa ya Pak? Soalnya nggak semua siswa handphonenya bisa masuk ke Google gitu akunnya. Oh maksudnya sebetulnya saya kalau di Zoom itu bisa memasukkan akun email selain Google juga bisa, Yahoo misalnya itu juga bisa, atau lewat Facebook juga bisa itu. Tetapi kalau saya sebetulnya paling mudah itu memang lewat Google. Kenapa pakai Google? Google itu pakai Gmail Bu, akun yang pakai Gmail karena semua handphone sekarang kan rata-rata Android ya Bu.
Nah, Android itu, kalau Android itu biasanya akun yang diminta itu adalah akun Google Gmail. Nah, jadi malah paling banyak menurut saya paling mudah itu pakai Google karena paling mudah. Tetapi kalau tidak punya bisa pakai Yahoo bisa atau selain Google bisa, selain Gmail bisa. Tapi nanti lewat pendaftarannya itu lewat manual mengisi emailnya. Nah, gini Pak, kan ada beberapa siswa saya itu yang sudah pernah belajar memakai Classroom. Google Classroom. Nah, itu ya gitu. Nah, Google Classroom. Apa sama pengerjaannya seperti itu untuk anaknya? Apa hanya kita melakukan video seperti ini, mereka mendengarkan, terus mereka mengumpulkan tugas kayak gitu? Yang Ibu tanyakan itu pengerjaan yang seperti apa? Siswanya nanti. Oh, siswanya nanti. Siswanya nanti akhirnya nanti kan kita sudah memberikan pembelajaran seperti ini. Apakah siswa itu mengirimkan tugas langsung seperti itu apa hanya tanya jawab saja gitu? Oh, begitu. Berarti kan ini terkait dengan nanti bagaimana pelaksanaan apa yang harus dilakukan setelah tugas mandiri ya Bu Sasa ya. Jadi yang tugas dikumpulkan adalah proses perekaman seperti ini yang kita rekam pakai Fastun ya, pakai Fastun. Nah, sekali lagi, kalau tidak familiar tidak bisa pakai Fastun, ada yang familiar program lainnya. Kemarin kan ditanyakan apa harus pakai Fastun kan begitu. Boleh memakai program perekaman yang lain. Jadi misalnya nggak pakai Fastun untuk merekamnya boleh, asalkan videonya hasil videonya sama. Itu maksudnya sama. Jadi misalnya aplikasi untuk rekam banyak. Nah, kemarin ada yang tanya, apakah saya misalnya familiar dengan software A atau B. Nah, tetapi program itu masih sama untuk perekaman, ya silakan, enggak apa-apa. Kemarin sudah kita sepakati begitu. Kalau memang familiar, yang penting ada hasil rekamannya. Kedua, untuk siswa itu kan yang kemarin kita waktu perekaman ada di question, kemudian untuk rekaman untuk penyelidikannya atau inquiry itu kan siswa kan dibagi tugas kelompok, kan bisa WA group, bisa pakai Google Classroom kalau sudah bisa tidak masalah. Jadi diskusinya di Google Classroom. Nah, nanti hasil diskusinya boleh itu malah nggak masalah. Untuk WA group itu sebetulnya kan yang paling ringan, paling mudah. Nah, saya kalau menyarankan sebetulnya minimal pakai Google Classroom. Jadi semua aktivitasnya pakai LMS seperti itu. Jadi nggak masalah malahan. Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Sasa. Bu Sasa ini di mana, di Bandung ya? Aku Bandung Pak. Oh, Bandung. Bandung. Ya. Oh, Bandung. Oke, Bu. Terima kasih Bu. Mungkin yang lain silakan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Painem. Oh ya, silakan mau ditanyakan langsung. Nah, begini Pak. Misalnya saya membagikan link atau URL yang sudah saya buat di Zoom itu loh Pak, kepada siswa saya. Nah, seandainya siswa saya itu tidak memasang aplikasi Zoom gitu, apakah URL bisa dibuka ya Pak? URL-nya? Oh, maksudnya itu ya. Misalnya seperti ini tadi di WA Group, kemudian saya akan buka kelas, saya membagikan linknya kan, begitu ya Bu? Iya, iya. Nah, linknya itu bisa terbuka jika yang bersangkutan juga menginstal aplikasi yang sama. Kalau tidak menginstal aplikasi Zoom berarti kan tidak bisa. Oh, gitu. Jadi kan, misalkan kita pertemuan seperti ini, semuanya kan pakai satu aplikasi yang sama. Kan nggak mungkin kalau Ibu misal saya membagikan Zoom tetapi bukanya pakai Webex kan tentu saja nggak bisa karena itu kan beda ya, jadi nggak bisa. Nah, untuk aplikasi pas merekam silahkan bisa memakai selain Zoom bisa, silahkan memakai Webex bisa, memakai Big Blue Button itu juga bisa, atau aplikasi yang lain silahkan, atau pakai Microsoft Teams itu juga bisa, nggak apa-apa kalau memang sudah familiar dengan yang lain. Yang kita sampaikan adalah bagi yang tidak familiar, yang kita cari yang paling mudah seperti ini. Jadi misalnya Bapak Ibu di rumah punya aplikasi
presentasi yang lain silahkan, nggak apa-apa. Yang penting tugasnya seperti itu yang kita sampaikan kemarin. Itu Bu, Pak Inem. Silakan. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, makasih Bu. Mungkin itu dari saya. Saya tambahi sebentar. Oh iya, monggo. Yang untuk Bu Pak Inem tadi. Ketika Bu, Ibu memberikan URL kepada siswa, itu nanti bila menggunakan Zoom, biasanya oleh Zoom-nya sendiri apabila belum menginstal akan diarahkan untuk menginstal dulu, Bu. Oh, ya. ya. Pakai laptop ataupun pakai HP, nanti akan diarahkan untuk ke penginstalan dulu. Dikasih softwarenya kecil kok itu. Nah, itu nanti suruh mendownload, kemudian disuruh run lewat itu. Ya Pak, makasih Pak. Oke, makasih. Sama-sama. Mas Ya, silahkan dilanjut. Ya, mungkin ada yang lain ditanyakan, tidak seputar Zoom, tidak masalah. Kita konsultasi. Oh ya, sama besok Bapak Ibu, setelah kita ini kan sudah materi sudah semua, tinggal kita mungkin informasi nanti konsultasi atau kita sharing masalah kendala-kendala selama tugas mandiri. Jadi nanti akan kita share kepada Bapak Ibu jadwal, misalnya besok Selasa, Rabu atau Kamis misalnya akan kita buatkan room, misalnya room untuk konsultasi. Jadi Bapak dan Ibu kalau ada masalah kendala bisa masuk di room itu. Nanti akan kita buka, misalnya durasi 1 jam saja, dari jam 1 sampai jam 2, atau nanti menurut kesepakatan akan nanti saya sama teman-teman yang lain kan ngasih jadwalnya untuk layanan aja saja, konsultasi atau sharing, untuk sharing saja. Jadi selain pakai WA group, nanti kita sharing lewat seperti ini lagi. Cuma jadwalnya mungkin tidak wajib semua harus ikut, nggak apa-apa, yang bisa saja atau yang punya kendala saja yang masuk. Nanti kita ready untuk memberikan apa yang kita bisa berikan, bisa kita berikan. Itu Bapak Ibu. Syukur sudah ada yang bisa memamerkan hasilnya. Saya pengennya seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah di rumah, sudah sama siswa sudah terbiasa. Kalau belum ya berarti kita nyoba sama-sama begitu. Monggo, ada yang lain? Ya. Ini dari Pak Marjuki, Mas Urep, untuk menampilkan video bagaimana di Zoom. Menampilkan video? Video, ya. Sebetulnya langsung share screen itu saja, itu sudah langsung kita masuk share video itu. Kayak share screen warnanya hijau, Pak. Iya, share screen, ada tulisan di bawah itu share screen, itu akan menampilkan apapun yang ada di layar. Jadi bisa video, bisa gambar dan sebagainya, PPT dan sebagainya. Kemarin udah kita coba juga yang share screen pakai video ya, saya PPT itu, terus saya play videonya juga bisa toh itu kemarin. Itu bisa intinya. Itu Pak Marjuki, mungkin nantinya bisa dicoba kalau sudah bisa berhasil membuat room di Zoom, bisa dicoba untuk share screen dan menampilkan video. Kalau misalnya masih ada kendala nanti bisa dikonsultasikan. Seperti itu, silakan Bapak dan Ibu yang lain. Ya. Cukup. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau ada kendala apa? Tanya Bu Betty ya, tanya. Silakan ya.